Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala syamsil mursalin wal qamarin nabiyyin wa sidratul muntahal arifin sayyidina Muhammadin al-hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Ilahi anta maqsudi wa ridha kama tubi'atini mahabbataka wa ma'rifataka. Ashabal Fadilah Jami Ahli Silsilah Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya wabil khusus Syekhuna wa Mursyiduna Murabbi Arwahina Hadrat Syekh Maulana Muhyiddin Muhammad Abdul Ghafur dan Mansur radhiyallahu wa qaddasallahu sirrah barakatuh. Fatihah. Nauzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadratul mukarramin, para wakil talqin, para ikhwan dan akhwat Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya yang berbahagia. Baik, pada kesempatan kali ini kita lanjut kembali pembahasan tentang kumpulan nasihat pengersa Abaos. Bagi yang baru bergabung atau baru menyimak, ini sudah sempat saya bahas sekitar 2 hari yang lalu, dan ini merupakan klasifikasi atau klasik dari Kanjul Arsy 5 jilid. Jadi dari 5 jilid tersebut saya coba kumpulkan kira-kira nasihat mana yang relate atau berhubungan dengan kehidupan kita di dunia ini, kehidupan kita dalam karir, bisnis ataupun usaha dan lainnya. Kemarin sudah ada 2 pembahasan, kita review sedikit kembali. Yang pertama, pembahasan pertama adalah tentang sholawat Bani Hashim. Kalau secara singkat, ya terbaru Pengersa Abbas sendiri menyampaikan kepada siapa saja yang mau berangkat, naik motor, naik Gojek, naik Grab Car, atau mau bawa mobil sendirian, bawa motor, sebelum berangkat sholawat Bani Hashim 3 kali terlebih dahulu. Allahumma sholli ala Nabi Hashim Muhammad wa ala alihi wasallam taslima. Kemudian baca Barakah Fatihah lalu berangkat. Itu coba kita biasakan. Insya Allah pasti akan membawa dampak yang berbeda kepada diri kita sendiri. Yang kedua, Pengersa Abah juga menyampaikan kalau sedang banyak keinginan, zikirnya jangan kalah sama bantal, tidur. Banyak mau, banyak keinginan, banyak tidur. Ya, bagaimana mau dikabulkan? Seorang bawahan saja, kalau butuh kepada atasannya, pasti akan sering menghadap. Tidak akan seorang bawahan itu pergi dari depan atasannya sebelum apa yang ia butuhkan itu tercapai. Mau gaji naik misalnya, pasti itu selalu itu berakhlak baik kepada atasannya, berbuat baik kepada bosnya. Intinya tetap selama masih banyak keinginan, ya kalau kita sendiri jadi di kehidupan sosial saja, kalau lagi butuh sama seseorang itu kan kita pasti datang menghadap kepada orang tersebut. Mau pinjam duit aja, pasti kita menghadap ke orang itu. Minimal kita berbuat baik kepada orang yang mau kita pinjemin duit ya. Tidak ada pernah tuh, jarang kayaknya ya, ada orang yang mau minjem uang terus dengan kata-kata kasar memaki-maki. Jarang sekali. Pasti datang, Assalamualaikum, apa kabar? Aduh, sudah lama tidak bertemu. Gimana kabarnya? Baik, sekarang makin ini ya, makin sehat ya, makin sukses ya. Tiba-tiba, jadi begini, saya ada keperluan, kebetulan butuh uang sekian-sekian, boleh nggak minjem? Kan pasti ujung-ujungnya juga berakhlak baik, baru menyampaikan tujuannya. Begitu juga kita nih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau banyak keinginan, Pangeran menyampaikan ya jikir dulu. Berarti kita menghadap, sering-sering menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kalau tidur, jangankan harta yang belum ada, yang sudah ada juga dimalik, digarung orang yang sudah ada juga. Nah, yang kedua, kita lanjut ini sabda tentang zikrullah. Zikrullah itu kunci pembuka kegaiban. Miftahul guyub. Dengan zikrullah, maka akan terbukalah seluruh pintu-pintu kegaiban. Pintu kegaiban apa saja? Bisa amal akhirat, bisa amal dunia. Misal karir, bisnis gitu. Miftahul guyub. Jadi jangan di zaman sekarang, Pangersa Abah itu benar-benar seseorang yang visioner, selalu up to date. Walaupun Pangersa Abah tidak punya akun TikTok resmi, akun Facebook resmi, tapi Pangersa Abah itu
tahu akan kebutuhan zaman sekarang, relate dengan perkembangan zaman. Kalau zaman Abah Sepuh dulu, mungkin orang belajar zikir bisa terbang, bisa punya kemampuan menghilang, kebal dibacok, karena di disertasi yang ditulis oleh Abah Jagat sendiri, judulnya kan Actualization of Neo-Sufism. Itu ada pada sekitaran pembahasan tentang Neo-Sufisme, tentang sufi di zaman tentang toriko di zaman Abah Sepuh. Jadi Abah Sepuh itu dulu waktu zaman Belanda memang terkenal dengan kekaromah-karomah itu karena zikirnya. Pengersa Abah Sepuh itu jadi orang sakti itu. Pernah pengersa Abah Sepuh bersama dengan Bupati Tasik di tempat di pendoponya buat Tasik tiba-tiba diserang oleh Belanda. Pengersa Abah Sepuh melindungi orang-orang di situ dan ketika ditembak tidak mempan Abah Sepuh oleh peluru kebal. Karena ya memang dulu zikir itu memang membawa, karena memang dibutuhkan pada saat itu. Ya kalau zaman sekarang mau kebal bacok kan kita tidak sedang berperang. Mau bisa terbang sudah ada pesawat mau terbang. Mau bisa apa lagi? Bisa jalan di atas air sudah ada kapal. Zaman dulu kan masih susah. Jadi memang relate dengan zaman. Jadi karomah-karomah yang merupakan buah dari zikir itu pasti masing-masing ahli silsilah mencoba membatasinya dengan sesuai dengan kebutuhan zaman. Dan di zaman sekarang kegoiban itu dimaknai sendiri sebagai kelancaran usaha, bisnis ataupun karir. Zikir itu. Jadi pembuka kegoiban di sini bermakna berarti pembuka kunci kesuksesan. Mungkin kalau kita ubah bahasanya, kita coba diprafase ke bahasa zaman sekarang, berarti zikrullah itu kunci kesuksesan dunia akhirat. Kunci untuk sukses, kunci untuk maju, kunci untuk jadi orang kreatif, kunci menjadi orang yang berinovasi, kunci menjadi orang yang visioner adalah zikir zaman sekarang kalau diartikan. Menjadi orang yang rajin kerjanya, kuncinya zikir. Menjadi orang yang rajin belajarnya, kuncinya zikir. Apapun kuncinya zikir. Karena kegoiban itu bermakna sesuatu yang tak nampak sendiri. Belum terlihat oleh kita nih. Contoh, kita nih ke depannya mau jadi apa? Kan belum belum nampak misalnya. Nah, kita nih bingung mau ngapain kita ini. Ya, ke depannya apa yang harus kita lakukan biar di masa depan jadi orang yang lebih baik. Zikir kuncinya, dibuka pintu-pintu itu, diberikan kelancaran dengan zikrullah. Jadi zikrullah itu kunci pembuka kegoiban. Sehingga dimaknai amal bisa, nah, makanya di akhir ini kan pengarsa menyampaikan pintu kegoiban apa saja. Berarti apapun jenisnya itu, lagi ada hajat, usaha lagi mundur, zikir, tidak apa-apa, silakan saja. Atau punya keinginan ini itu dizikirkan saja. Nanti itu insya Allah akan menarik, membawa kita terhadap apa yang ingin kita tuju. Diberikan jalannya itu, ya. Lagi buntu usaha nih, lagi buntu zikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, dan gerakan irama zikirnya kalau mau cepat itu saya sudah sempat upload di YouTube contoh dari yang sudah saya share juga di grup Manaqib Peradaban Dunia tentang gerakan dan irama zikir dari Pengarsa Abaos paling baru, itu terbaru. Bukan terbaru berarti baru dibikin sekarang. Maksudnya terbaru karena terbaru diekspos di media sosial. Itu. Ya bukan berarti bikin gerakan baru, gerakannya seperti itu. Cuma karena kemarin 29 Juli saya suhbah ke Pengarsa Abah bersama dengan Abah Jagat dan juga Ambu. Pengarsa memberikan contoh tentang bagaimana gerakan zikir jahar yang dan iramanya kalau mau cepat. Ada batasannya. Yang penting kata Pengarsa Abah tartil. Tartil pengucapannya. Jangan sampai la la hail. Jangan. Fitnah itu. Atau kan kadang kalau udah la ilaha illallahnya sudah cepat kan la ilaha illallah. Kadang ada suka mendengar kalau udah semakin cepat itu jadi bukan la ilaha illallah lagi tapi i ho ha. Kan fitnah itu. Harus tartil. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang penting illallahnya itu dihujamkan ke kedua jari di bawah susu sebelah kiri. Nah, sabda yang kedua masih tentang zikir juga, Pengarsa Abah menyampaikan kalau tidak tahu tentang sesuatu dan ingin tahu tentang sesuatu, jangan tanya siapa-siapa. Ambil wudhu, lalu sholat sunnah 2 rakaat, dilanjutkan zikir. Nah ini jawaban bagi kita nih, misalnya pengen tahu apa
apa sih ini maknanya ini ujian dari Allah saya. Allah ngasih saya ujian ini buat apa sih? Jangan tanya ke siapa-siapa. Fas'alu ala zikri in kuntum la ta'lamun. Firman Allah itu. Bertanyalah kepada ahli zikri, bukan ahlul fikri. Allah menyampaikan bertanya kepada orang yang sering berzikir, kepada ahli zikir. Kalau kamu tidak tahu, Allah tidak berfirman bertanyalah kepada orang yang suka berpikir. Tidak. Tidak fas'alu ala fikri. Tanyalah kepada ahli-ahli fikir. Jika kamu tidak, tapi ala zikri. Kepada orang-orang yang rajin berzikir. Nah, tidak tanya, kata pengarsa apa? Kalau tidak tahu tentang sesuatu dan ingin tahu tentang sesuatu, apa saja yang ingin kita ketahui, jangan tanya siapa-siapa. Ambil wudhu, sholat sunnah 2 rakaat, dilanjutkan dengan zikir. Contoh, usaha lagi mundur, bingung ini, mau bikin strategi apa lagi saya ini ya, biar usaha saya maju. Tidak, ini, ya udah, langsung ambil wudhu, dizikirin. Lebih baik memfikirkan masalah sambil dengan berzikir. Gitu. Difikirkan tapi dengan berzikir. Tidak apa-apa. Lalu bagaimana kalau misalnya lagi zikir ingat tentang problema? Tidak apa-apa. Yang penting kita under control, jangan sampai hilang kendali. Tetap hobinya jalan. Tidak apa-apa. Lah, proses itu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Aduh, ini kira-kira proyek ini berhasil nggak ya? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Aduh, ini utang tetangga nggak bayar-bayar nih, sedangkan saya sudah butuh banget uangnya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Aduh, kira-kira besok saya harus bagaimana ya biar usaha saya maju? La ilaha, tidak apa-apa, terus itu bagian dari dinamika kita dalam berzikir. Tetap kita, yang penting ini robito, ini kan bagian robito semua ini. Ya. Nah, yang ketiga terakhir kita tabaruk saja ya, 3 sabda saja hari ini. Karena tabaruk kepada 3 in 1, 3111, 111 aba sepu, aba anem, aba os. Yang ketiga, yang terakhir, jangan suka nyebut ada penghalang atau rintangan. Penghalang terbesar kemajuan hidup kita adalah diri kita sendiri. Nih, saya garis bawah ya. Tuh, penghalang terbesar kita bukan orang lain, tapi diri kita sendiri. Cara menghancurkan penghalang dalam diri tiada lain dengan zikir jahar yang banyak. Karena kalau berbicara penghalang dari luar, dari zamannya Nabi Adam sampai sekarang itu banyak. Apalagi zamannya Nabi Muhammad. Penghalang Nabi Muhammad itu dari luar paling banyak. Pamannya sendiri, ada Abu Jahal, ada Abu Lahab, kaum kafir Quraisy. Itu kan semua penghalang yang datang dari luarnya Kanjeng Nabi SAW. Tapi Nabi Muhammad sendiri tidak terhalang oleh mereka-mereka. Kenapa? Karena Nabi tidak terhalang oleh dirinya sendiri. Tidak terhalang. Tidak terhalang. Mohon maaf, contohnya saja. Anak sekolahan. Anak sekolahan punya mobilnya ada, supirnya ada, drivernya ada. Yang intinya dia mau ke sekolah tuh semuanya ada. Bisa dia untuk berangkat ke sekolah tuh bisa sebenarnya. Tapi karena terhalang oleh dirinya sendiri. Apa? Rasa malas untuk berangkat sekolah. Apakah bisa berangkat? Tidak bisa. Kenapa? Karena terhalang dirinya sendiri. Walaupun mobilnya banyak, ada drivernya. Tapi karena terhalang oleh dirinya sendiri, tidak bisa dia berangkat sekolah. Malas itu. Penghalang. Cara menghancurkan penghalang dalam diri tiada lain dengan zikir jahar yang banyak. Ini pengarsa ulang, zikir jaharnya yang banyak. Kalau malas apa saja? Malas amaliyah, malas untuk bermuamalah, malas kerja, malas ngerjain tugas, malas mikir, malas gerak. Tiada lain dengan zikir jahar yang banyak. Banyak zikir jaharnya. Untuk menghancurkan rasa malas, menghancurkan rasa mager, menghancurkan rasa pesimis di dalam diri kita sendiri. Karena siapa saja yang sudah tidak terhalang oleh dirinya sendiri, maka pasti ia tidak akan terhalang oleh orang lain, apapun jenis penghalangannya. Jadi itulah 3 sabda dari pengarsa Abah yang bisa saya sampaikan, yang sebagai bentuk tabaruk, tadabur kita pada sore hari ini. Yang pertama adalah zikir itu adalah kunci pembuka kegaiban, dalam artian zikir itu kunci pembuka bagi segala macam kebuntuan, kesulitan dalam kehidupan kita. Baik dalam bidang usaha, bisnis, pendidikan, ekonomi, dan lain-lain.
Yang kedua, sabda pengersabah, kalau tidak tahu tentang sesuatu dan ingin tahu tentang sesuatu, jangan tanya siapa-siapa, ambil wudhu, lalu sholat sunnah 2 rakaat, dilanjut dengan zikir. Ingin tahu, bingung, ya jangan suka nyebut bingung, langsung zikir saja. Jawabannya pasti ketemu dengan zikir. Yakin, modalnya yakin dulu, jangan ragu. Ya. Yang ketiga, jangan suka nyebut ada penghalang atau rintangan. Penghalang terbesar kemajuan hidup kita adalah diri kita sendiri. Cara menghancurkan penghalang dalam diri tiada lain dengan zikir jahar yang banyak sekali. Ya, baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon izin setelah ini harus meninggalkan Zoom meeting. Allah berkahi semuanya, segalanya semuanya. Barakatuh pengersa. Bos, Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya na'budu wa nasta'iinu shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.